Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berapa? 18 Januari, hari Senin 2026. OTW Bali. Ya enggak mas. Mau ke Australia guys, tapi lewat Bali dulu, kita road trip. Dan ada keponakan tersayang. Ayo Dek. Kak, dadah. Dadah. Enggak Ya, nanti masuk ke YouTube. Nah, dadah. Dadah, mau ikut? Mau ikut naik pesawat? Takut? Berani nggak naik pesawat? Berani nggak? Sekarang jam 11. Kita udah sampai mana ya? Solo Tigo. Ya, di Tol Salatiga. Ya, mungkin udah separuh ya. Seperapat. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Terus udah akan di stasiun di Ayuan. 38 kita di rest area Ngawi. Istirahat sejenak. Sebenarnya udah dari tadi, cuma kita sambil nyantai-nyantai dulu. Sekarang jam 2. Masih dengan Wisnu Santika dan juga Wisnu Santoso. Kita sampai di Ngawi guys, jam 2. Barusan kita di rest area, tapi aku tidur jadi gak sempet videoin. Alhamdulillah everything masih oke. Mesin, mobil semua masih oke. Cuma manusianya agak ngantuk dikit ya. Ngantuk banget. Oke, tapi masih tetap gas. Karena kalau pagi-pagi makin ngantuk lagi. Jadi bismillah. Oke, sekarang kita udah di Magetan. Dan karena masih ngantuk, kita mau ke rest area dulu. Kita mau tidur bentar. Oke, utamakan keselamatan. 2 domba. Sekalian kita review rest area yang ini seperti apa. Ini kilometer berapa ya? Daripada gabut nggak bisa tidur, mending nonton musik video lagu kesukaanmu aja. Pakai Spotify Premium. Oh ya. Nonton musik video dengan Spotify Premium Nggak makin enak terlalu kan? besar rest Cobain area. sekarang. Yang tadi besar mah. Ini lebih kecil dari rest area yang terakhir kita Yang pastinya singgah kan. Tapi dia udah ada Indomaret, udah ada pengecasan listrik, terus ada masjid kecil, sama ada food court. Share lagu langsung dari Spotify. Enak kan? Cobain Ini doang sekarang. kayak gitu besar. Kita istirahat dulu. Selamat pagi sobat interaksi. Oke, sekarang jam setengah 10. Alhamdulillah kita udah sampai di exit tol Waru Gunung ya. Waru Gunung. Kondisinya gimana, aman? Letre, ngantuk pol. Habis ini kita mau nyari rest area lagi. Oke. Sekalian buat sarapan. Malah nggak sih? Sabar nggak? pakai garam? Ah, ya udah. Habis ini kita nyari rest area lagi buat sarapan. Nah, itu tuh sama kayak denger lagu. Udah sampai Surabaya.
menemukan apa. Aku suka jalan ke area sini karena tidak susah mendapatkan ini. My favorites. Gimana Pak, masih aman? Oke, mungkin kita nanti bakal nginep semalam di Banyuwangi karena katanya Mas Wisnu capek banget. Ya, jadi kita ridingnya tuh pelan-pelan. Kok riding? Apa drivingnya pelan-pelan banget karena beliau lelah katanya. Ya udah, kita jalan santai, tidak memaksakan cepet-cepet sampai, yang penting selamat dan hati tetap senang gembira. Bye bye. Kita masuk rest area lagi. Ini nggak tahu rest area ke berapa yang kita masukin. 6 kali ya yang dari awal. Mana ada? Sampai lupa nggak ngitung ini rest area ke berapa, tapi tempatnya lumayan enak ya. Adem. Ya udah ada yang charging listriknya juga udah ada di sebelah sini. Kita sampai mana sih ini? Pasuruan. Ada BRI di depan. Ada? Di depan tapi Depan di sana ada bola tuh. Ada MVRI. SPBU. Ya itu tulisannya. Berarti kan ada, tapi nggak tahu yang Di mana. sini tulisan. Itu ada tulisan BRI, itu ada MVRI. Cuma nggak tahu yang di sebelah mana. Emang nggak Kita salah mau nongkrong sama kehabisan circle uang. ini. Setiap hari Kita mau ada ambil aja cash lagu baru dulu. dibagi. Tapi Apa jangan itu lupa yang buat kuning-kuning langsung klik itu? tanda plus biar lagunya langsung masuk ke like song. Semua lagu yang kamu suka terkumpul di situ. See you Like lagu kesukaanmu lagi di nanti Spotify biar gampang didengerin lagi. Enak kan? tujuan Cobain selanjutnya. sekarang. Di dalam ini. Yeay! Finally exit tol Probolinggo yang. Ya, Ya terus kita sampai Banyuwangi. mana Sidoarjo? Oh Sidoarjo dulu. Itu Bondo, itu Bondo. Oh iya. Oh ya. Sekarang jam 11.22. Nah kayak beneran kita. Gak apa-apa ya Kak. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Sudah masuk jalur ke Banyuwangi. Seperti ini kondisinya. Kondisi jalan tolnya cukup asri ya. Ya.
tuh kita masukin. Jadi menikmati, kita harus cinta produk kita, harus larisin UMKM, pedagang di tol. Itulah itu kan kasihan. gitu guys ya, dari Pak Wisnu gitu. Jadi kalau ada tol masukin lah ya, dilarisin. Ntar kita review tol. Ya kita bikin konten review tol aja Pak ya. Review, iya benar, bikin konten review tol. Ya benar, review rest area setiap tol. Ya nanti deh. Bisa tuh, bisa. Karena tiap rest area tuh beda-beda ya Pak. Ada yang nyaman, ada yang enggak ya Pak ya. Ada yang kecil, Ada yang enak makanannya, ada yang enggak juga gitu ya. Oke, boleh lah. Gimana, kalian mau nggak kita reviewin rest area di setiap tol-tol yang kita lewati? Mau nggak? Kalau mau komen mau ya. Oke, kita jalan lagi. Udah mulai gerimis guys, tapi untungnya semalam cuaca mendukung ya Pak ya. Ini baru mulai gerimis nih. padahal masih jam 11. Ya udah, coba kita lihat nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan kita ke Savana, ke Savana Bekol. Ya ke Savana Bekol kita sore ini karena pengen nyari sunset. Cuma kalau misalkan hujan gini, kalau nggak ada sunsetnya paling besok aja kita siang-siangan ya, biar nggak buru-buru santai. Terus kita nyari penginapan area-area sana. Oke, see you. Berharap tol Situbondo Banyuwangi segera bisa beroperasi. Soalnya jauh banget guys. Kalian berarti habis ini kan kita exit Probolinggo ya. Terus habis itu jalan biasa, udah nggak ada tol lagi. Itu tuh jalannya ruwet. Terus kecil ya, agak kecil ya. Ya enggak sih, ya tetap jalan provinsi biasa sih, cuma banyak crowd. Kayak gitu. Mudah-mudahan harapan kita Pak Presiden segera diresmikan ya. Tol langsung yang dari Probolinggo langsung ke Banyuwangi. Oke, kita lanjut jalan dulu guys. Ketemu lagi nanti kalau udah sampai Banyuwangi. Oke, inilah kota Probolinggo. Seperti ini kondisinya. Tapi kok cucian never kan? Panas guys, ini panas banget. Bikin playlist Cuma Spotify masih kan sih. banyak Tinggal kumpulin pohon-pohonnya lagu-lagu, jadi udah di nunggu booster samping-samping kamu. jalan, Kan? jadi Cuci-cuci masih jadi oke. lebih acik. Bikin playlist apapun di Spotify segampang itu. Cepat, gratis, enak. sampai mana kita ya? Python. Kita mau makan dulu, kenal. Itu ada warung sederhana guys. Kita penasaran, dia jual ayam kampung, bebek, ikan, nasi. Kenapa kita memilih ini? Karena banyak sekali Innova parkir di sini guys. Tuh, ada juga mobil PLN, semuanya Innova, you know. Ini ada Avanza sih, tapi Avanza bagus juga. Nanti aku kasih lihat, benar-benar rame di dalam. Bapak-bapak semua isinya. Jadi kita pikir sepertinya ini enak, ya kan? Coba. Warungnya yang mas, terusnya sini apa situ? Lu tambah KKP berarti 1 Pak. Kakapnya bakar aja. Angkat selesai Pak. Rp47 Ya boleh. dibakar, Iya dibakar. udang digoreng. Iya. Oke. Pak belum meto dek. Jadi spesialnya warung di sini adalah ini guys. Semua ikannya, seafoodnya itu
segar dan bisa milih sendiri. Terus bisa langsung ditimbang, kita bisa langsung tahu harganya. Selain itu apalagi ya kira-kira yang menarik dari warung ini? Kenapa warung ini tuh rame sekali dan rata-rata tuh lihat yang kesini itu pejabat guys dan orang-orang yang kerja di BUMN. Saking antrinya sampai lama ya guys aku nunggu ini. Wow, ternyata ini aku pesen ikan bakar. Ini ikan apa tuh Jin? Kakap. Udang goreng. Nah sambalnya tuh emang dikasih sebanyak ini guys. Ini juga nasinya juga sebakul makanya. Terus ini aku pesen es jeruk. Ini terlihat tidak seperti es jeruk ya karena bening gitu loh guys, tapi ketika diminum enak banget ya, semuanya enak. Dan seperti apa rasa ininya mari kita review. Minta tolong. Ini juga kopinya enak. Tadi aku udah nyobain, ini kopinya kopi murni, kopi asli. Dia nggak halus, tapi enak. Terima kasih. Kita coba yuk. Kita coba ikannya. Masih seger banget ya ikannya. Memang banget. Terus kita sambelnya cobain. Enak ya? Udangnya gimana? Sambelnya? Pas enak. Sambal tomat. Masih kerasa fresh semua. Udah, kita makan dulu. Selamat makan. Jumpa lagi nanti. Selesai makannya. Guys, sumpah ini tuh unik banget. Aku mau review ininya ya. Apa namanya, lalapannya. Jadi itu ternyata macam-macam isinya guys. You know, yang paling unik ini bunga apa yang namanya? Bunga apa kalian tahu nggak? Iya kayak bunga kantil. Bunga kantil. Gimana rasanya? Kita cocok sambal dulu. Terus kita coba, ini pertama kali by the way. Pertama kali aku makan bunga kantil. Enak. Enak, sumpah, tapi enak. Enak ternyata. Terus dia ada timun, terus dia ada daun pepaya, daun singkong, sama ini apa yang? Kenci apa lembayung? Mantap, mantap sih. Buat to try. Kita nggak salah pilih tempat makan ayam meskipun random, tapi ini oke banget. Selamat makan. Oke guys, kita udah selesai makan. Barusan kita selesai makan, lama banget makannya. Makan sekalian sholat, sama Mas Wisnu juga istirahat karena ngantuk. So kita habis ini sebenarnya mau nyari sunset ke Baluran, cuman waktunya ini udah jam 2:30. Masih nggak kelihatan ya. Nah gitulah pokoknya. Sekarang 2:30 dan kayaknya nggak akan nyampe kalau meskipun kita gaspol nggak akan nyampe sunset di Baluran gitu. Jadi mungkin kita bakalan nginep di deket-deket Baluran biar besok paginya bisa langsung cus gitu. Soalnya selatan jadinya bolak-balik kan ya. Jadi biar satu jalur nggak bolak-balik. Jadinya ya udah kita ke Baluran dulu. Oke.
sampai Python guys. Nah, kalau teman-teman tahu, Python itu adalah salah satu tempat di Bojonegoro berarti nih. Ya, Probolinggo. Bondowoso kah? Ya itulah, kalau salah koreksi ya, tolong. Jadi di Bondowoso itu ada nama tempat namanya Python, dan Python itu berdiri PLTU terbesar di Indonesia yang energinya itu sampai Jawa Timur dan Bali ya yang. Jadi ada pembangkit listrik terbesar di sini, tenaga uap itu menyalurkan energi listrik untuk Jawa Timur dan Bali. Kenapa aku tahu? Karena dulu suamiku kerja di sini guys. Ini dia. Dulu masuknya kerja di sini. Tuh, mau lihat? Yuk, abis ini kita lihat. Ini pintu masuknya. Pintu masuknya lewat sini ya, lewat jalan ini ya. Jadi ada gerbang di depan situ. Nah, sepanjang jalan ini masuk. Nah, itu ada cerobong mulai kelihatan. Tapi karena ini hutan-hutan yang jadi nggak bisa kita lihat langsung ke lautnya ya. Padahal sebenarnya ke dalamnya masih jauh itu ya, besar ya proyeknya ya. Oh ini guys proyeknya guys. PLTU Python. Sayangnya kita tuh lewat sini tuh siang guys, jadi lampu-lampunya itu kurang kelihatan. Kalau malam lewat sini itu bagus banget ya yang, karena lampunya itu banyak dan memang bagus. Jadi kayak ada M-Tron lewat night, tapi ya night light, night city light apa sih? Nah gitu guys. Nih, ini dia PLTU terbesar di Indonesia, pembangkit listrik tenaga uap. Tuh, depan juga banyak. Pokoknya ini gede banget. Jadi tuh, nah di kawasan inilah berdiri energi untuk membangkitkan listrik untuk area Jawa Timur dan juga Bali. Gede banget guys. Sumpah ini gede banget. Di kamera kelihatannya kecil tapi sebenarnya tuh gede. Banyak sekali sudet-sudet, agak berbahaya ya. Kalau di tempat kalian namanya apa guys? Ini menara listrik, tower listrik ini namanya apa? Kalau di tempatku namanya sudet. Sudet. Di tempat kalian apa namanya? Gede banget guys, gak habis-habis. Dan ini ke dalam juga masih besar ya. Ini kan cuma yang kelihatan dari jalan raya aja, tapi sebenarnya ke dalamnya masuknya itu masih gede banget guys. Itu jalan tol ya. Nah itu depan itu ada proyek pembangunan jalan tol dari Probolinggo ke Banyuwangi ya, gitu. Tapi belum jadi. Nah kalau tol ini jadi ke Banyuwangi lebih asik lagi ya, lebih dekat lagi, lebih cepat lagi. Sayangnya hujan juga, jadi ya udahlah, kita menikmati aja. Kalau misalkan nggak dapet sunset di savana juga nggak apa-apa ya, kita menikmati aja, jalan pelan-pelan, nggak apa-apa. Bagus ya, bagus guys. Jadi ini perbukitan sebenarnya, tapi dibelah ya. Oh gunung ya, Jabar. Kayak di Semarang ya jalannya ya. Apa namanya? Gunung Ungaran. Iya kan? Kayak gini kan jalannya. Nah, tuh.
pembangkit itu yang lain itu kecil. Kalau di Jawa Tengah khususnya itu kan dibagi banyak. Ada di Batang, Cilacap, terus Oh, yang khusus PLTU ya, maksudnya SPLTU. ya. Itu banyak dibagi-bagi. Tidak sebesar ini ya, Pak. Ya, Ini yang karena paling kan, besar. melingkup semua. Oh, situ Bondo. Oh. Semua dari Jawa Timur, Heeh. semua sebegitu luas sampai Pulau Bali itu sumbernya dari sini. Dari sini, guys. Kapal-kapal itu. Di bawah situ ya, sebenarnya ya di situ, cuma karena ketutupan. Nah, itu kapal tongkangnya mulai kelihatan, guys. Cuma karena ketutupan Batu bara itu di sini. pohon-pohon. Sedangkan saya Bel apa namanya? saya Ya. Itulah, aku nggak ngerti pokoknya Mas Wisnu ngomong apa tuh aku nggak ngerti. Jadi dengerin aja ya. Kalau kalian ngerti, tolong jelasin ke teman-teman di kolom komentar gimana, aku nggak bisa menjelaskannya. Gitu ya. Gitu guys. Ya sebenarnya gimana ya? Nggak perlu jangan kayak gitu kan. ya, banyak sisi negatifnya tapi juga banyak sisi positifnya. Ya kan, karena banyak juga menyerap tenaga kerja gitu kan. Apa namanya banyak juga. Tapi kalau misalkan Diambil terus batu baranya juga kan kasihan yang dari diambil Kalimantan atau di mana itu kan batu baranya diambil. itulah, makanya beliau ini tidak meneruskan bekerja di PLTU karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Malas, Begitu. kasihan. Maksudnya dampaknya itu lebih besar daripada Iya, padahal dia yang memberikan. iya, padahal dia kayak hasilnya sebenarnya lumayan kalau mau meneruskan. Cuma ya itu, kembali lagi ke hati nuraninya, beliau ini tidak nyaman untuk bekerja di PLTU Kita di sini gitu. menikmati membantu yang diambil di daerah Kalimantan atau di Papua gitu. Sama menikmati juga. Sama menikmati kan belum tentu. Gitu guys ya. Kita cuma dapat imbasnya aja. Nah, gitu. Makanya kedepannya kita harus hemat sama listrik. Hemat energi, hemat listrik. Kalau yang belum tahu kan kadang seenaknya ya, yang penting bayar, Padahal bayar itu kan ada sumbernya dari apa, terus dampaknya seperti apa, gimana, itu pasti ada sumber energi. Walaupun pemerintah menyediakan, tapi kalau kita dari masyarakat SDM-nya nggak diatur, contoh besarnya kayak boros di pemakaian listrik, terus seenaknya sendiri menggunakan listrik. Benar kita bayar, cuma kan pemerintah lebih besar lagi untuk menghasilkan listrik tersebut, energi Energinya listriknya. ya gitu. Biar energi kita nggak cepet habis. Karena kalau PLTU itu kan pakai batu bara ya, Batu Pak. bara itu yang diambil dari Kalimantan. Nah, tuh dari kan. kapal tongkang. Tuh kan gitu. Jadi ya kalau kita nggak bisa menghemat listrik, lama-lama habis juga gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada PLTU juga kita gimana, nggak bisa juga gelap-gelapan kan gitu. Makanya dari sekarang kalau bisa memikirkan bagaimana cara memakai listrik yang hijau, efisien. Ya mesti kayak kita mulai memikirkan energi terbarukan Ya. yang bisa menggantikan batu bara gitu ya. Ngomong apa sih kita ngalor ngidul gak jelas. Itulah pasutri random yang sering overthinking guys. Jadi kayak ginilah kehidupan kita. Jadi membahas sesuatu yang bikin kita selalu overthinking sendiri. Khususnya di Indonesia. Belajar itulah guys. Oke, gitu ya. Jadi curhat ya kita ya. Jadi kita udah mulai di situ Bondo kita ya. Ya. Mungkin sekitar 4 jam lagi kita sampai Banyuwangi. Oke, ketemu lagi nanti. See ya.
simpelnya tuh gini guys, kalau misalkan nggak di jalan tol, kita lewat jalan ruas jalan yang biasa tuh kayak gini, pasti ada perbaikan jalan, nunggu macet lagi. Itu selain bikin lama juga bikin capek ya yang nunggunya. Tapi nggak bikin ngantuk. Ya cuma kalau kamu suka di jalan tol apa suka di jalan kayak gini Pak? Lebih suka di jalan kayak gini, cuman malam. Oke. Ya, jadi nggak ada ibu-ibu yang sen kiri belok kanan, terus perbaikan jalannya kadang nggak ada, sepi, motor-motor nggak ada gitu, jadi enak. Cuma kalau jalan siang atau pagi ya kayak gini, macet pulang kerja, perbaikan jalan, ibu-ibu sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Jadi ya maklum saja. Gitu guys. Kita BTW sampai di masih Situbondo ya. Bondowoso. Udah Bondowoso. Bondowoso. Situbondo. Ya, Situbondo. Masih Situbondo. Oke, di Besuki kita. Lama banget ini sumpah dari tadi. Udah. Lanjut nanti ya, bye. Tuh baru dibilang tuh. Langsung kan tuh. Dia ngesen kiri. Tapi nggak kiri dari tadi, itu ibu-ibu mama-mama tuh nganan. Tuh. Dia ngesen ke kiri, tapi jalannya nganan terus. Oh my goodness. Lama-lama bawa ayam, bawa unta. Apa lagi nih? Lagi ngojek. Ojek. Mau minggir lagi. Gak mau mikir. Kayak itulah guys, namanya juga road trip ya. Jadi memang yang kayak gitu, kita suka road trip karena di jalan tuh pasti nemu sesuatu yang aneh-aneh. Gitu. Tuh dari tadi tuh. Lagi nih tuh kan, baru dibilang kan langsung Sen kiri kejadian. tapi nyalip belok kanan. Ntar pasti belok kanan. Sudah ya. Selamat sampai tujuan, mudah-mudahan amin, dijauhkan dari ibu-ibu yang salah mesen. Bye. Udah mulai sampai, udah kelihatan ya pantura kemepetannya. Pantura kan berarti masuknya. Bukan. Oh, bukan. Nah enaknya kalau jalan ke arah timur guys, jalannya tuh kayak gini, tapi kanan kirinya masih hijau, pepohonan, bukan pemukiman ya. Kalau ke barat kan, iya, kalau ke barat kebanyakan pabrik, pemukiman gitu. Ya kalau ke timur tuh masih gini, sampai nanti Bali sampai Tabanan ya. Ya. Ini nih asiknya. Ya saling dulu nyalip. Begal anjir. Wow. Mana kita yang ini? Baluran. Kita udah masuk Taman Nasional Baluran. Tapi belum baru masuk kawasannya aja ya. Sampai
jam 6 kita udah sampai di Baluran guys. Itu visitor turis informationnya di situ. Tapi ini udah terlalu gelap, jadinya kita mau nyari homestay dulu. Jadi ternyata ini masih masuk kawasan Situbondo ya, yang belum Banyuwangi gitu. Dan nggak banyak di sini. Nah, ini revitalisasi banyak di sini. Gesos tepat di samping. Oke, aku coba masuk dulu ya, mencari satu persatu. Kalau menurut modelnya losmen gini. So finally kita dapat homestaynya. Kita dapat homestay ini dari Red Doors, tapi sebelum check in kita ngecek dulu kamarnya, karena biasanya kita sering zong kan kalau di Red Doors, tapi ini beneran aku udah cek kamarnya dulu. Bersih kamarnya, ada 2 bed kayak gini, jadi kalau misalkan maksimal mau berempat kayaknya bisa sih, soalnya lumayan bisa buat berdua gitu. Terus ada dapat lemari, dapat itu, ada kopi, teh, ada TV, terus ini toiletnya, ada air panas juga. Jadi untuk 100.000 ini sangat worth it sih menurutku, daripada di Jogja. Itulah yang gak apa-apa buat semalam. Oke, kita mau bersih-bersih dulu, mau beres-beres, nyari makan malam. Habis itu besok pagi kita OTW Afrika Van Java. Terus ikutin kita ya. Jadi besok ini aku selesaiin deh malam ini, perjalanan malam ini sampai Baluran aku selesaiin. Besok aku lanjut part 2. Siap. Besok bakalan lebih seru daripada hari ini, dan kayaknya bakal lebih panjang deh daripada hari ini. So jangan bosen ya, temenin kita terus. Oh iya, satu lagi ada AC juga guys. Aku baru sadar ternyata AC-nya nyala. AC-nya nyala, adem. Pantesan aku tidak merasa kegerahan, padahal ini di Banyuwangi. Di Situbondo, sorry. Ternyata bukan Banyuwangi ya guys, tapi Situbondo. Ini masih masuk kawasan Situbondo. Dan gampang banget ternyata nyari homestay di sini itu, nggak susah meskipun di hutan. Dan daerahnya tuh kecil, kampungnya tuh kecil. Tapi begitu masuk dari tiket itu kan ada ke kiri itu tadi, masuk ke kampung, itu udah banyak banget hotel sama homestay. Gitu, jadi tinggal pilih aja. Terus karena udah malam aku capek, terus aku lihat Agoda, ternyata ada Red Doors dan harganya cuma 100.000. So aku tadi langsung ke sini. Terus aku ngecek dulu, ternyata kata masnya boleh kok di check in lewat aplikasi kalau lebih murah. Ya udah, sok aslinya kamar ini kalau nggak lewat aplikasi, aku pakai Agoda by the way, itu 200.000 guys. Tapi di Agoda jadi cuma 98 something, sama tax jadi 109.000. Worth it kan? Worth it banget sih menurutku. Untuk 1 malam, terus budget backpacker, ini worth it. Sekian informasi dari kita. Besok lagi ya. Jangan bosen.